Tahu nggak sih cerita tentang Pramukutan Margarana? Itu tuh cerita tentang apa? Seru nggak sih? Gimana sih ceritanya? Coba saya ceritain dong. Jadi, pada tanggal 2-3 Maret 1946, pasukan Belanda datang dengan jumlah sekitar 2.000 tentara mendarat di Bali. Mereka datang kembali dengan misi membuat negara Indonesia Timur. Sesuai dengan perjanjian Linggarjati 10 November 1946, pihak Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah dari Republik Indonesia, dan Belanda ingin menjadikan Bali masuk ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai yang merupakan pemimpin Laskar Bali pun dibujuk oleh para pasukan Belanda. Akan tetapi, I Gusti Ngurah Rai menolak dengan keras. Maret 1949, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia bagian timur. masak apa kau Lin hari ini? Paling betul tuh, kau masak apa? Santai kali kulihat dari tadi. Nggak masak aku hari ini, terus habis. Loh, kayak mana dan kau makan? Memang kau masak nih? Tahu, mau ke pasar aku nanti. Udah, nanti kita makan sama-sama aja. Masih banyak aku hari ini, makanya kau bantukan tampakan ini beras. Balik sekali kau Lini, sini aku bantu. Kalau gitu aku juga nggak masak lah. Ikut-ikut aja kau, Rom. Wah, kalian mau kumpul? Aku mau ikut, nanti aku bawakan sate lilit. Asik, makan-makan kita. Rara, ada tentara Belanda ngacak-ngacak desa marga. Tolong apa sih kau yuk? Beneran Ra, mereka bawa senjata. Cepat kita lari. Hei warga Bali, Jangan bergerak kalian semua. Ada apa kalian semua datang ke sini? Indonesia sudah merdeka. Untuk apa kalian ganggu kami lagi? Kami kesini ingin mengambil alih kekuasaan Bali. Karena perjanjian Linggarjati yang tidak memasukkan Bali sebagai negara Republik Indonesia. Lah siapa ini? Ini pastilah Belanda, Karai. Lihat Karai, ada bendera Belanda Karai. Belanda kurang ajar, mereka pikir kita akan diam saja. Ayo kita pergi ke markas. Ini pasti akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati? Maksud Karai surat dari pusat. Surat itu berisi bahwa Bali tidak lagi menjadi bagian wilayah Indonesia. Bagaimana bisa terjadi? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ini, Karai? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa kita tidak diakui? Tenang saja, meskipun kita tidak diakui wilayah Indonesia, tapi hati kita tetaplah Indonesia. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita juga berjuang untuk kemerdekaan. kita harus mencari cara agar monyet Bali itu bisa bergabung dengan kita. Mengapa kita harus bergabung dengan mereka? Mereka itu hanya orang-orang lemah, tidak berguna bagi kita. Bukan itu strategi kita. Sudah, saya meminta kalian untuk berdiskusi, bukan untuk berkelahi. Kamu membantu saya untuk mengirimkan surat ke I Gusti Ngurah Rai. Siap, Indra. Apakah ada Karai? Ini surat dari Belanda.
Karena ini ada surat dari Belanda. Isi surat ini berisikan bahwa Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur dan I Gusti akan menjadi pemimpin negara. Apa isi suratnya, Karai? Surat ini berisi ajakan mereka untuk kembali bergabung dalam wilayah Indonesia Timur. Mereka pikir kita penghina. Tuliskan kembali surat dan kirimkan itu kembali kepada mereka. Siap, Karai. Ada apa kamu datang sini? Ini surat balasan dari komando saya. Bapak minta ada surat-suratnya menjadi Gusti membalas suratnya yang berisikan bahwa Bali bukan tempat untuk perundingan. Jika jenderal ingin melakukannya, silahkan katakan kepada pusat Yogyakarta. Kamu penggal kepala orang itu yang mengeluarkan surat ini dan kembalikan ke markas Bali. Siap, Jenderal. Apa itu? Belanda kurang ajar. Mereka pikir kita akan diam saja. Coba ikut saya. Pasukan Cium Wanara merencanakan penyerangan terhadap pasukan Belanda. Pada 7 Juli, pasukan Cium Wanara berhasil memperoleh kemenangan melawan Nica dalam pertempuran Tanah Aron. Ada apa? Mengapa kau gelisah? Apakah ini soal Belanda? Mereka sudah pergi. Perasaanku sudah enak. Tenang, adek. Ada apa kalian datang kemari? Karai, pasukan Belanda telah menyerang desa Marga. Apa? Bagaimana bisa? Pasukan mereka lebih banyak daripada kita. Sebanyak apapun mereka, kita harus tetap mempertahankan Bali. Kita harus perang hingga titik darah penghabisan. Siap, Karai. Berhati-hatilah kalian di sana. Siap, Karai. Apakah kamu yakin Bali akan menang? Yakin rakyat Bali akan menang. Dan ini sudah tanggung jawabku sebagai komandan. Ingatlah deh, anggap saja Beli sudah mati. Jangan tanyakan Beli kapan pulang. Maaf, dia harus pergi. Tuhan, tolong jaga suamiku demi Bali, negeri, dan keluargaku. Ini kita akan melawan penjajah Belanda itu. Menggunakan bambu yang kalian pegang. Jika bambu yang kalian gunakan patah, gunakanlah tangan kalian. Jika tangan kalian patah, gunakanlah gigi kalian. Ayo kita melawan Belanda. Siap, Karai! Ketika I Gusti dan pasukannya melakukan long march ke Gunung Agung ujung pulau timur Bali, tiba-tiba di tengah perjalanan pasukan dicegat oleh Belanda di desa Marga, Tabanan, Bali. Oh, ini katakan. Bobotan! Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya pasukan Bali kalah karena Belanda lebih maju. Jadi gitu ceritanya. Seru ya. Udah Bel, masuk kelas yuk. Ayo. Pesan moral
moral yang diberikan dari cerita kali ini adalah mengajak teman-teman semua untuk bersyukur dan mempertahankan kekayaan pulau yang telah diwariskan kepada kita, generasi penerus bangsa. Hingga kini kami semua bisa melihat keindahan yang menjadi identitas negeri Indonesia. Kita semua bisa mengevaluasi diri bagaimana para pejuang bersusah payah mempertahankan pulau dengan nyawa taruhannya. Jangan sampai kita yang justru merusaknya. Oleh karena itu, tugas kita selain berjuang untuk negeri, kita juga harus berjuang untuk generasi. Kalian tahu nggak sih cerita tentang perang Puputan Margarana? Itu cerita tentang apa? Seru nggak sih? Coba, aduh gue lupa. 3. Jangan ketawa. Aduh. Dah. Musuh sudah terlihat. Ayo. Musuh terlihat! Ya. Suara apa itu, Jenderal? Maju! 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 Hari ini kok masak ayam betutu. Masa apa kau hari ini kok kulit santai banget dari tadi? Karai, pasukan Belanda telah menyerang desa Marga. Apa? 3. Kita harus mencari cara agar bisa. Apaan ini? Kamu penggal kepala orang itu yang menggunakan ini dan kembalikan ke markas Bali. Ngapain nyengir aja? Tuhan, tolong jaga suamiku. Demi 3. Kamu kena juga dong. Ada apa kamu datang ke sini? Jangan lihat. Enak kan? Emang iya? Ada apa? Kenapa kau gelisah? Apa kini? Sabar dulu, gua dulu, Nyong. Ada apa? Kenapa kamu gelisah? perasaanku tidak. Tiga. Ya, ating kelihatan. Kita harus mencari cara. Aduh, enggak.